Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, semoga kabarnya selalu sehat ya. Nah, adik-adik, kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang statistika inferensia untuk kelas 12 SMA ya. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai variabel acak kontinu. Nah, apa sih variabel acak kontinu itu? Nah, variabel acak kontinu adalah variabel acak yang nilainya berada pada selang atau interval bilangan real. Nah, nanti besar peluang variabel acak kontinu itu yang ada pada suatu selang A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B, atau nilai X-nya dari A sampai B atau di antara A dan B, yaitu dinyatakan dengan peluang A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan B, sama dengan integral dari A sampai B fx dx. Nah, jadi untuk menghitung peluang dari variabel acak kontinu itu kita menggunakan integral gitu ya, dengan batas atas dan batas bawahnya selang variabel acaknya. Nah, gitu ya. Oke, adik-adik, untuk konsep integral nanti adik-adik bisa searching bagaimana mengintegralkan fungsi-fungsi, terutama fungsi yang sederhana dulu ya, fungsi aljabar sederhana saja. Nanti di contoh-contoh fungsi kerapatan peluang untuk variabel acak kontinu, nanti kakak akan berikan fungsi yang sederhana, aljabar sederhana saja gitu ya. Nah, sekali lagi fx-nya adalah fungsi kerapatan probabilitas atau fungsi kerapatan peluangnya. Oke. Nah, kita lihat contoh kasus untuk variabel acak kontinu. Nah, penduduk yang berusia 17 tahun yang ada di Kecamatan Karangpawitan ini memiliki tinggi badan dari 160 cm sampai 182 cm. Nah, jadi paling kecil setelah didata katanya tinggi badannya 160 cm dan paling besar 182 cm. Gitu ya, untuk penduduk yang berusia 17 tahun di Kecamatan Karangpawitan. Nah, kemudian persentase penduduk tersebut memiliki tinggi badan 170 cm sampai 175 cm adalah 68%. Nah, jadi yang tinggi badannya 170 cm sampai 175 cm adalah 68%. Nah, berdasarkan info di atas, tentukan nilai variabel acak kontinunya dan besar peluang variabel acak kontinunya. Oke, nah kita lihat di sini jelas ada suatu interval atau selang ya. Nah, jadi kita lihat nih, untuk menjawab tentukan nilai variabel acak kontinunya. Nah, kita lihat selangnya tinggi badannya dari 160 cm sampai 182 cm. Nah, itulah nilai variabel acaknya. Oke, nah jadi kita bisa buat dalam himpunan nilai X, di mana 160 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 182, dan X-nya anggota bilangan real. Nah, sekarang kita hitung besar peluangnya. Nah, gitu ya. Nah, perhatikan yang tingginya dari 170 cm sampai 175 cm adalah 68%. Nah, jadi peluang X-nya dari 170 sampai 175 adalah 0,68. Gitu ya. Oke. Nah, apakah sudah selesai kita mendapatkan semua besar peluang variabel acak kontinu? Nah, perhatikan adik-adik, di sini yang sudah disebutkan adalah yang tinggi badannya dari 170 cm sampai 175 cm, 68%. Kalau selain itu bagaimana? Ya pasti persentasenya sisanya ya 32%, 100 kurangi 68, yaitu 32%, gitu ya. Tapi siapa yang 32%? Berarti yang selain tinggi badannya dari 170 sampai 175. Ya selain itu ya. Artinya kita bisa mencari tinggi badan yang lebih kecil dari 170 cm dengan yang lebih besar dari 175 cm. Jadi nanti kita lihat ada penjumlahan, ada persentase gitu ya dari penjumlahan peluang yang lebih kecil 170 cm
dengan peluang yang lebih besar dari 175 cm. Nah, berarti di sini peluang X lebih kecil sama dengan 170 ditambah peluang X-nya lebih besar sama dengan 175. Nah, perhatikan adik-adik, di kecamatan tersebut paling kecil itu 160. Nah, jadi yang untuk peluang X lebih kecil sama dengan 170, jadi nggak mungkin nyampe 0 ya, atau apalagi negatif gitu ya. Jadi ini dibatasi, yaitu dari 160 sampai 170. Jadi sekali lagi untuk peluang X lebih kecil sama dengan 170 itu sama dengan peluang 160 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 170 karena paling kecil 160 cm. Nah, artinya sama juga untuk peluang X lebih besar sama dengan 175. Ini kan nilai X lebih besar sama dengan 175 sangat banyak. Mungkin kalau tidak dibatasi sampai 1000, 2000 gitu ya. Tapi kan tinggi badan paling besar berapa? 182. Berarti peluang X lebih besar sama dengan 175, sama saja peluang X-nya dari 175 sampai 182. Tadi ya ini sisanya. Sisa dari selain yang 68% ya, yaitu 32% atau 0,32. Oke. Nah, itu contoh kasus untuk menentukan yang mana variabel acaknya dan bagaimana kita menuliskan atau menghitung juga gitu ya sekilas mengenai peluang variabel acaknya. Oke. Nah, adik-adik kita lihat contoh kasus variabel acak kontinu. Jadi ada mesin yang bisa memproduksi pipa baja. Nah, di mana mesin ini bisa memproduksi baja dari ketebalan 1 mm sampai 5 mm. Gitu ya. Di mana fungsi kerapatan probabilitasnya itu fx sama dengan x per 12. Nah, yang ditanyakan persentase nih, banyaknya pipa baja yang dihasilkan dengan ketebalan 2 mm sampai 3 mm. Lalu kita hitung juga persentase banyak pipa baja yang dihasilkan dengan ketebalannya nggak lebih dari 4 mm. Jadi di sini ada dua soal ya yang harus kita jawab. Oke, yang pertama dulu deh. Nah, jadi pembahasan yang pertama nih kita mau mencari persentase atau besar peluang dulu. Apa nih? Pipa baja yang dihasilkan di antara 2 dan 3 mm. Nah, berarti langsung aja integral gitu ya. Jadi peluang X-nya dari 2 sampai 3 atau di antara 2 dan 3 gitu ya. Itu sama dengan integral 2 sampai 3 fx dx. Nah, di mana fx-nya tadi adik-adik sudah lihat ya, adalah x per 12. Jadi kita integralkan 2 sampai 3 x per 12 dx. Nah, adik-adik silahkan lihat bagaimana mengintegralkan fungsi aljabar sederhana. Ya, salah satunya ini ya, yang x per 12 itu tidak rumit untuk melihat konsep integralnya atau cara mengintegralkannya. Kalau x per 12 diintegralkan hasilnya adalah x kuadrat per 24, di mana batasnya dari 2 sampai 3 gitu ya. Nah, nanti batas atasnya 3 dimasukkan ke x-nya gitu ya. Lalu nanti dikurangi batas bawah 2 dimasukkan ke x juga gitu ya. Jadi seperti ini. 3 kuadrat per 24 dikurangi 2 kuadrat per 24. Nah, nanti didapat hasilnya 5 per 24 atau 0,2083. Nah, itulah peluang si mesin tersebut bisa menghasilkan baja dengan ketebalan dari 2 sampai 3 mm. Atau kalau kita ubah dalam bentuk persentase, tinggal dikali 100%, yaitu 20,83%. Oke. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan pertama atau soal pertama. Nah, kita lihat. Nah, bagaimana kita mencari peluang atau menghitung persentase banyak pipa baja yang dihasilkan, ketebalannya tidak boleh lebih dari 4. Nah, berarti harus kurang dari 4 ya, atau sama dengan 4 gitu ya. Kurang atau sama dengan 4. Berarti peluang X-nya kurang dari atau sama dengan 4. Nah, karena pipa baja yang diproduksi ketebalan minimalnya 1 mm. Nah, di soal disebutkan ya, di kalimat pertama adik-adik, 1 mm paling kecil, ya berarti peluang X lebih kecil sama dengan 4. Itu artinya sama saja peluang X-nya dari 1 sampai 4. Atau di antara 1 dan 4. Nah, ini integralkan lagi sama. Berarti integral 1 sampai 4 fx dx. Gitu ya. Oke.
Nah, sama integralkan X per 12 gitu ya. Nanti hasilnya X kuadrat per 24. Batasnya dari 1 sampai 4, batas atas dulu 4, jadi 4 kuadrat per 24 dikurangi batas bawah 1 kuadrat per 24. Sehingga didapat 15 per 24. Oke, nanti kalau dihitung desimalnya 0,625 atau dalam persen 62,5%. Oke, adik-adik, sekian pembahasan dari kakak mengenai variabel acak kontinu. Nanti di video pembelajaran berikutnya tentang statistika inferensia setelah variabel acak kontinu, kita akan bahas mengenai distribusi normal. Ya, oke, adik-adik silahkan dipelajari kembali. Jika ada masukan atau koreksi, boleh disampaikan di kolom komentar. Semangat terus belajarnya. Sekian dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.